Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulianto. Saya dari ASB mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan menjelaskan sejarah kemunculan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan kemunculan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khilafah Utsman bin Affan. Semula akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat kegagalan itu, Muawiyah segera mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah, yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khilafah sekaligus raja. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang dari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, Khawarij. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Umayyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat orang penguasa, politikus, dan administrator. Pada masa Khalifah Bani Umayyah terdapat beberapa khalifah yang sangat terpengaruh. Di antaranya Khalid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan Islam meluas ke Spanyol atas peran pasukan yang dipimpin Tariq bin Ziyad. Bukan hanya itu, karena kekayaan kerajaan yang semakin menumpah ruah, sektor pembangunan sangat diutamakan. Pembangunan masjid, pabrik-pabrik, dan sumur digalakan. Di antara masjid yang dibangun adalah Masjid Al-Nawawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Selain membangun masjid, Al-Maulid juga turut membangun rumah sakit untuk para penyandang penyakit kusta di Damaskus. Pada zaman inilah peradaban Islam mengalami kemajuan. Sementara itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat terkenal dengan kekayaannya. Namun, setelah menjabat sebagai khalifah, beliau menjalani hidup dengan segala kesederhanaan dan terkenal dengan sifat jujur dan adil. Selain terkenal karena sifatnya, Umar bin Abdul Aziz juga terkenal dengan keluasaan ilmunya, khususnya di bidang ilmu hadis. Pada masa inilah, untuk pertama kalinya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk mengumpulkan hadis. Ia juga mendamaikan konflik panjang yang terjadi antara sekte Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Harus diakui memang masa kepemimpinan Bani Umayyah terdapat banyak sekali kemajuan yang telah dicapai, baik di bidang politik maupun di bidang keilmuan. Pada waktu itu banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh para khalifah Bani Umayyah yang menguntungkan masyarakat, khususnya umat Islam. Banyak sekali ekspansi yang dilakukan secara besar-besaran, sehingga kekuasaan Islam meluas sampai ke Afrika Utara, bahkan Spanyol. Bukan hanya itu, perkembangan pesat terlihat dari segi peradaban yang ditandai dengan semakin banyaknya corak-corak bangunan yang indah dan bangunan fasilitas umum yang tidak pernah ada sebelumnya. Di segi pemerintahan, administrasi adalah hal yang paling utama dibenahi ketika itu. Pun dengan perkembangan keilmuan, Bani Umayyah menjadikan kota Mekah dengan Madinah tempat berkembangnya musik, lagu, puisi.
Sementara di Irak atau Basrah yang disebut Basrah atau Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam, sedangkan di Marbat, kota satelit Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Banyak sekali bidang keilmuan yang berkembang saat itu, diantaranya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu biografi yang sudah berkembang pada masa itu. Namun, semua itu sirna begitu saja semenjak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Mawali. Tidak adanya kejelasan sistem dan ketentuan pergantian khalifah disinyalir sangat kuat menjadi dalih ketidakpuasan tersebut. Ditambah lagi, tidak ada niatan sikap untuk menggalang persatuan menjadi hal paling krusial, sehingga antara kedua belah pihak yang bersaing malah semakin meruncing menuju konflik. Bukan hanya itu, sikap bermewah-mewahan sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang sangat berat. Terlebih terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Su'ef menjadi tanda berakhirnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, kedua, dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dalam Islam. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad atau Irak. Pada masanya, Khalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekuasaannya dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menaklukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan paman termuda Nabi Muhammad SAW, seperti yang diceritakan dalam sejarah peristiwa Isra Miraj Abbas bin Abdul Muthalib, dan itu sebabnya juga masih termasuk kepada Bani Hashim. Anggota dari Bani Umayyah yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan menuju Spanyol dengan menyeberangi Laut Tengah lalu mendirikan Khalifahan Umayyah. Keturunan Bani Umayyah yang selamat memerintah Spanyol untuk waktu yang lama. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada tahun 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Bani Abbasiyah lebih fokus lagi kepada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan maju dihuni oleh sekitar hampir setengah 7 orang pada tahun 800-an Masehi. Banyak orang, kelompok, bangsa berbeda yang tinggal di Baghdad seperti Arab, Persia, Yahudi, maupun Yunani. Dengan bahasa Arab, Aram dan Persia, selain Islam yang menjadi agama mayoritas, ada juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Pemerintahan Abbasiyah berkembang selama 3 abad dan mulai meredup setelah bangsa Turki yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara khalifahan bernama Mamluk mulai naik daun. Hingga sekarang, keturunan dari Bani Abbasiyah termasuk suku Al-Abbasi banyak tinggal di timur Laut Takrit, Irak. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya,
cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia. Ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah, pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok-kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia pimpinan Abu Musli al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terkait Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas as-Soffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan khalifah, mengusung kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah masuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Pemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai tahun 750 sampai 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas, ia membangun sebuah kota baru yang bernama Al-Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinah As-Salam pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi. Kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat pondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun ar-Rasyid, putra Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Ia juga mendirikan majelis Al-Munazzarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah dan menjadi tanda akan bangkitnya kekuatan penuh dari timur dengan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Paham Mu'tazilah dianut Al-Ma'mun sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi, yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khilafah Al-Mutawakkil mulai 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir ahlu sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar Islam seperti Abdul Malik bin Al-Habib atau Imam Mazhab Maliki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul, murid Imam Syafi'i, Abu Usman bin Minzani, pakar ilmu nahwu, dan Ibnu Qulab, seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil karena sebelum dirinya wafat ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Muntashir, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia kemudian mengubah susunan penerusannya menjadi Al-Mu'tas lebih dulu. Namun Al-Mu'tasir tidak menerimanya. Akibatnya posisi Al-Mu'tasir langsung diturunkan dengan paksa, bersamaan dengan berlangsungnya ketidaksenangan orang-orang Turki kepada Al-Mutawakkil karena membunuh Al-Mutawakkil. Setelah ayahnya dibunuh, Al-Muntashir menjadi pemimpin khalifah namun hanya selama 6 bulan
karena ia justru berbalik menjelekkan orang Turki dan dibunuh oleh mereka. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran sejak saat itu. Banyak pula faktor lain yang mempengaruhinya, karena kurangnya perhatian pada persoalan politik seperti pemisahan diri Afrika Utara. Untuk membentuk pemerintahan, mereka bernama Khalifah Fatimiyah. Para gubernur di berbagai provinsi seperti dinasti Samaniyah mulai bertindak lebih bebas, dan para jenderal Turki di pasukan Abbasiyah juga semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu karena wilayah kekuasaan yang sangat luas. Bahkan tingkat kepercayaan antara penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Begitu juga keuangan negara yang sulit karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan bersenjata. Pemisahan wilayah pun mulai terjadi, sebagian besar karena perbedaan cara mengelola daerah kekuasaan yang berbeda dengan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaannya tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Namun, pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan di seluruh Afrika Utara kecuali di sebagian kecil Mesir. Dalam kenyataannya, banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti pajak dari gubernurnya masing-masing. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, provinsi-provinsi tersebut mulai melepas diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai khalifahan itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan, yang telah saya jelaskan secara gamblang dan terperinci. Semoga bermanfaat bagi para pendengar, para penyimak video. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila ada kesalahan dan kelebihan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.